Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ika Sapri Dewi, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi pendidikan tinggi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu merancang menjadi seorang konsultan pendidikan. Nah, saya mengambil fokus terhadap bimbingan belajar yang mengaplikasikan secara daring maupun luring. Bimbingan belajar saya bernama Techland. Mari kita bahas. Bimbingan belajar ini dilatar belakangi dengan adanya pendidikan yang masih rendah terhadap pemahaman siswa akibat metode belajar yang kurang sesuai terhadap siswa tersebut. Sementara mahasiswa yang memiliki potensi besar, belum ada program yang dapat memberdayakan potensi mereka, sehingga Techland hadir untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Techland dapat diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa sekaligus mencetak mahasiswa yang lebih peduli, terampil, dan siap berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, tujuan dan sasaran. Tujuan Techland ada 3. Poin utama yaitu meningkatkan kompetensi pendidik, yaitu mahasiswa. Yang kedua, mengoptimalkan pemahaman siswa dengan metode belajar yang efektif, yang aktif, sehingga mahasiswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan oleh tentor. Yang ketiga itu memberdayakan mahasiswa sebagai tutor. Banyak potensi dasar yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat berkesempatan untuk mendidik dan membantu adik-adik untuk memahami pelajaran sesuai dengan apa yang diampu. Nah, sasarannya itu ada sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, guru, orang tua, dan siswa, serta pemerintahan daerah yang selalu terlibat dalam meningkatkan potensi siswa anak bangsa di negara ini. Selanjutnya, ada jenis layanan. Yang pertama itu bimbingan belajar intensif SD, SMP, SMA dengan pendekatan santai, komunikatif, dan personal. Bimbingan ini bisa berupa online maupun offline, menentukan apa yang ingin mereka ambil, yang siswa itu perlukan. Yang kedua itu pelatihan tentor. Kita berfokus tentor itu terhadap mahasiswa. Contohnya saya sendiri, saya sebagai mahasiswa mencari bimbel yang dapat menyesuaikan jadwal saya, yang akan menjadikan pengalaman saya lebih banyak, sehingga saya berpotensi untuk mengajar dengan baik. Nah, pelatihan ini akan mengasah kompetensi, etika mengajar juga, apalagi rasa percaya diri di depan anak-anak yang akan diajar. Yang ketiga yaitu pendampingan ringan, bimbingan karir siswa SMA. Misalnya ada anak SMA yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, mungkin bingung mau ambil prodi apa, dan juga kuliahnya apa, dan juga hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan studinya. Nah, kita menyediakan pendampingan tersebut. Nama dan brand. Nah, nama yang saya ambil itu Techland. Kenapa? Karena Techland itu melatih kamu nih, singkat, mudah diingat, dan mencerminkan belajar santai tapi hasil pasti. Nah, filosofinya itu saya ambil dari fokus
dan to the point, layaknya tagline iklan yang terhighlight. Pasti tujuannya, ya, tagline ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga mereka lebih memiliki potensi yang meningkat. Nah, yang kedua itu proses belajar privat yang ringan namun berorientasi hasil. Logo dan filosofi. Saya mengambil laptop, lampu, serta nama tagline. Laptop berfungsi untuk memberikan ciri khas mahasiswa, yaitu mahasiswa yang produktif, aktif, yang selalu memanfaatkan teknologi. Yang kedua itu lampu, cahaya ilmu, mahasiswa sebagai penerang belajar bagi adik-adik kelasnya. Nah, yang ketiga itu tagline, mengidentitaskan simbol ini itu profesional dan bersahabat. Dan selanjutnya ada bentuk kegiatan. Ini ada brosur untuk kegiatan tagline apa aja, yaitu meliputi pelatihan tutor saat mengajar langsung di tempat tagline itu berada, pusatnya tagline. Terus ada bimbingan belajar SD sampai SMA, ada ekstrakurikuler edukatif sesuai apa yang diambil siswa tersebut dan apa yang diambil. Dan jadwal apa sih mata pelajaran yang kurang diampu, makanya kita juga memberikan ekstrakurikuler ini seperti musik ataupun pembelajaran komputer seperti itu. Terus juga ada pertemuan rutin orang tua, siswa, serta tutor. Nah, tujuannya ini biar semua pihak itu mengetahui bahwasanya anaknya mampu dalam hal ini sehingga diarahkan ke hal ini. Seperti itu. Tetap penyusunan materi ajar sesuai kebutuhan siswa. Dalam beberapa pertemuan, misalnya setiap 1 bulan seperti itu, nanti kita akan ada pertemuan untuk mentoring tentor terhadap apa aja yang telah dihadapi ketika mengajar. Nah, selanjutnya rancangan biaya. Rancangan biaya saya atur dengan biaya awal pendirian tagline ini berdiri, yaitu mengenai sarana prasarana, terus kebutuhan website dan promosi masif awal, kan itu lebih membutuhkan banyak biaya daripada yang udah berjalan. Terus juga memperhitungkan gaji admin ataupun koordinator tagline tersendiri, seperti ini contohnya tiap satu bulan itu 1.400.000. Dan kita akumulasi jumlah total rancangan biayanya itu sebesar 50 juta untuk awal pendirian. Selanjutnya perencanaan. Kita memperhatikan observasi dan wawancara siswa orang tua untuk kebutuhan belajar. Apa aja yang sekiranya itu dihadapi siswa sekarang, kita akan mencari tahunya melalui observasi dan wawancara. Kedua, kurikulum dan modul bertingkat. Modul yang ada di tagline akan direvisi secara berkala tergantung dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu rekrut dan latihan mahasiswa jadi tutor profesional. Jadi mahasiswa itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mendapatkan pelatihan, juga mendapatkan mentoring, sehingga ketika mengajar dapat mengajar dengan baik dan profesional. Yang keempat itu sarana lengkap, ruang nyaman. Kita juga memberikan beberapa fasilitas seperti belajar bersama, belajar kelompok dengan maksimal 8 orang. Sehingga kita juga membutuhkan ruang yang nyaman, ATK, internet, dan juga modul cetak bagi yang membutuhkan. Yang kelima itu ada branding dan promosi.
kita membutuhkan spanduk, brosur, website, IG, WA, dan juga diskon awal untuk branding pertama, branding awal, sehingga banyak orang itu tahu dan ingin bergabung ke bimbel ini. Terus yang keenam itu ada jadwal fleksibel. Jadwalnya menyesuaikan jadwal kebutuhan tentor juga, kelowongan tentor, dan juga kebutuhan siswa. Misalnya ketika sore, ketika hari Minggu, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada tryout awal untuk evaluasi dan peta belajar siswa. Kita akan memberikan tryout awal kepada siswa sehingga kita dapat mengetahui potensi siswa itu sampai sini. Jadi kita mulainya itu dari sini, dan kita juga dapat membentuk metode belajar yang sesuai dengan siswa tersebut. Yang selanjutnya ada monitoring bulanan dan laporan ke orang tua. Nah, ini monitoring bulanan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap bulan itu juga ada mentoring untuk tentor untuk meningkatkan potensi mereka juga. Juga ada laporan ke orang tua sehingga hasil belajar siswa itu transparansi kepada orang tua, dan orang tua dapat membantu dalam pembelajarannya ketika di rumah, ketika tidak bersama tentor, ataupun ketika tidak dalam lingkup sekolah. Nah, yang 9 itu ada kerjasama sekolah dan madrasah untuk kelas intensif. Kita juga akan bermitra kepada beberapa sekolah untuk menawarkan bahwasannya siswa itu tidak cukup hanya untuk di sekolah, namun juga ada tambahan belajar seperti privat belajar bimbel ini. Nah, yang 10 itu ada dampak sosial. Dari perencanaan tadi, kita bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa dan juga pemberdayaan soft skill mahasiswa. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Alur pendaftaran tentor kita buat menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama pengisian formulir bagi tentor yang ingin mendaftar, kemudian akan diseleksi oleh administrasi, terus kemudian ada wawancara dan micro teaching, mereka layak atau belum. Misalnya belum layak, maka kita akan juga memberi mentoring lebih baik seperti ini untuk pembelajaran yang mengatasi pembelajaran siswa yang kurang mampu dalam metode ini, kita arahkan. Jadi tidak hanya wawancara dan micro teaching, bila tidak lolos kita tolak mentah-mentah, namun kita juga ada mentoring bahwasanya dia itu belum mampu dalam mengajar, sehingga kita buatkan yang setiap bulan itu ada mentoring, sehingga yang belum pernah mengajar akan mendapatkan informasi-informasi dari tentor yang telah mengajar. Yang keempat itu ada pelatihan dan pembekalan. Nah, ini pelatihan pembekalan itu tahapnya dalam mentoring itu. Terus akhirnya di akhir itu ada penugasan dan observasi awal terhadap siswa. Yang untuk alur pendaftaran les anaknya itu ada pengisian formulir, entah itu dari siswa maupun dari orang tua siswa. Yang kedua itu ada konsultasi dan pemilihan program. Mereka ingin mengambil program apa, maka kita akan menyediakan pilihan-pilihan. Terus yang ketiga itu ada penjadwalan kelas, menyesuaikan antara tentor dan juga antara jadwal siswa. Yang keempat itu ada pembayaran dan administrasi. Untuk memberikan keyakinan bahwasanya kelasnya akan dimulai, maka pembayaran dan administrasi ini kita taruh di awal sehingga tidak ada problem di akhir pembayaran. Namun bila ada laporan, mungkin karena masih belum punya dana untuk membayar sekarang, itu bisa dikonsultasikan juga. Yang terakhir untuk mulai bimbingan belajar siswanya. Selanjutnya Tagline juga mengadakan workshop dan juga sharing yang setiap bulan itu. Terus juga ada laporan perkembangan sehingga kehadiran hasil evaluasi dan catatan penting itu tersampaikan.
antara orang tua, siswa maupun tutor. Juga ada materi publikasi di media sosial. Nah, tagline bersifat transparan dan menarik minat bakat mereka, sehingga kita juga memanfaatkan media sosial untuk pempublikasian tagline. Terus ada juga supervisi internal dan langkah perbaikan cepat. Bila mana ada problem, maka kita akan cepat memberikan solusi dan akan segera melaksanakan solusi tersebut. Yang terakhir ada penutup. Evaluasinya, program tagline berjalan terstruktur dari analisis kebutuhan, dirancangan anggaran, juga observasi program apa sih yang cocok untuk siswa saat masa kini, terus juga penyusunan materi, latihan tutor, hingga kelas bimbingan dengan monitoring rutin. Evaluasi bulanan juga dilakukan melalui laporan siswa, supervisi tutor, dan survei kepuasan, sehingga dapat menjadi perbaikan berkelanjutan. Caranya, inovasi metode dan teknologi belajar harus ditingkatkan, perkuat kerjasama sekolah, madrasah, pemerintah, pelatihan lanjutan, tutor, dan libatkan orang tua, siapkan laporan tahunan dan rancang cabang ataupun kemitraan, jangkau siswa prasejahtera lewat program subsidi ataupun beasiswa. Jadi, tagline juga memberikan informasi beasiswa sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan juga pastikan akses adil dan setara bagi semua peserta didik. Terima kasih. Nah, sekarang waktunya join belajar di tagline. Belajar santai, hasil pasti. Itu semua pemaparan dari rancangan konsultan pendidikan saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.